Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari salah satu anggota kelompok yang akan menjelaskan materi PPKN Bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan. Baiklah, sebelum melanjutkan ke materi, mari kita baca teks berikut terlebih dahulu. Sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang bersatu dan maju. Berikut adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di Bumi Pertiwi sirna dan hancur tanpa sisa. Geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad 13 sampai abad 15 adalah kerajaan besar yang sangat berjaya. Terlebih pada masa pemerintahan Mahapati Gajah Mada yang wafat di sekitar 1360-an. Antara yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah Gajah Mada adalah Mahapati Majapahit yang sangat disegani, ialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berkuasa sebelum Nusantara bersatu. Berikut ini kalian dapat mengkaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara, yaitu Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. A. Ir Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosradihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Perjuangan Ir Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka, bersama teman-temannya Ir Soekarno, pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI, atau yang disebut Partai Nasional Indonesia, pada tanggal 4 Juli 1927. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap dan pada tanggal 30 Desember 1929, Soekarno dijebloskan ke penjara Bancoi, Bandung. Dan selanjutnya Muhammad Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan organisator, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Indische Vereniging, mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar. Tetapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat tiga tokoh Indische Partij, Suwardi Suryaningrat, Dewes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat PI.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. B. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri bangsa. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. 1. Periode 1. Masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antara pemeluk agama baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kedasaran, harga diri, beragama, serta kepeloporan dan Periode 2. Masa pergerakan nasional sebelum perjuangan. Di masa pergerakan nasional, perjuangan massa bersifat kedarahan, perlawanan di wilayah Nusantara yang bersifat kedaerahan seperti dilakukan Sultan Hasanuddin dan Patimura 1817, Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830, dan masih banyak lagi. Namun perlawanan masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dipatahkan oleh Belanda. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tahun 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima pihak Belanda. Belanda ingin menjelajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian tetapi tidak mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia perjuangan dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik dan melakukan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai ke periode ketiga ini diberi nama sebagai jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Periode keempat, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Pada saat ini tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam, luar, dan negeri. Malas korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajahan secara fisik pada saat ini kemungkinannya sangat kecil terjadi. Tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-fiksi seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila janganlah dianggap sebelah mata. Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, serta mengisi dan mempertahankannya. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan nilai dasar dari jiwa semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan daya dorong mental spiritual yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jiwa dan semangat merdeka. 3. Nasionalisme. 4. Patriotisme. 5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. 6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. 7. Persatuan dan kesatuan. 8. Anti penjajah dan penjajahan. 9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. 10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. 11. Idealisme, kejuangan yang tinggi. 12. Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. 13. Kepahlawanan. 14. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. 15. Kesetiakawanan, senasib sepananggungan, dan kebersamaan. 16. Disiplin yang tinggi. 17. Ulet dan tambah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Dan selanjutnya adalah bagian C, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan.
Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam Jiwa dan Semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat ketetapan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk negara kesatuan bagi Indonesia sudah dianggap final. Bagaimana bentuk kesatuan Indonesia? Dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri dari atas berbagai suku, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Menurut data Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Berdasarkan deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara, Archipelagic State. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Berkat pandangan visioner dalam deklarasi Juanda, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta km, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Dan terakhir adalah bagian D, mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Untuk turut menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, diperlukan sikap-sikap berikut. 1. Cinta tanah air. 2. Membina persatuan dan kesatuan. 3. Rela korban. 4. Pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. 5. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.